selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Melihat Lis yang terdiam, Xiu Biru menatap Lintian dan berkata, "Sekarang aku bisa pergi bersamamu. Pimpinlah." Suara Lintian terdengar, lalu sebelum pergi, dia memandang Li Xiang dan tertawa. Namun, Li Xiang menatap Lintian dengan tajam. "Bocah, jangan senang dulu. Aku akan membereskanmu." "Membereskanku? Kau sungguh naif." Setelah Lintian selesai bicara, dia tidak memperdulikannya lagi dan pergi sambil tersenyum. Li Xiang pun marah, "Sialan." Orang-orang di aula baru tampak iri satu persatu. Mereka jelas mengagumi kemampuan Lintian. Pada hari pertama saja, dia langsung dibawa oleh paviliun penempaan senjata. Kong Muze melihat ke arah Li Xiang dan berkata, "Kakak senior, aku pergi dulu." "Jangan harap kau bisa pergi." Li Xiang menatapnya dengan tajam, tetapi Kong Muze buru-buru berkata, "Kakak senior, aku..." "Jangan banyak alasan, sekarang aku beri kau tugas." "Tugas apa?" Kong Muze merasa firasatnya buruk, dan Li Xiang menjawab dengan dingin, "Pergi, awasi bocah itu untukku. Begitu dia melakukan gerakan apapun, beritahuku segera." "Baik, kakak senior." Setelah Kong Muze berkata begitu, dia pun berbalik pergi. Namun, Li Xiang bergumam dalam hati, "Bocah, kalau kau ketahuan berbuat yang aneh-aneh, aku akan membereskanmu." Saat itu, Lintian sudah tiba di paviliun penempaan. Di dalamnya, Xiu Biru langsung membawanya ke sebuah ruangan yang penuh dengan senjata magis. Namun, senjata-senjata itu dipenuhi oleh banyak jimat, seakan terukir di atasnya. "Lihat, semua senjata magis ini disegel oleh jimat. Kalau kau bisa memecahkan segelnya, maka kau bisa langsung berlatih di paviliun penempaan. Semuanya tergantung padamu." Xiu Biru sangat berharap padanya. "Kalau aku ingin belajar ilmu magis tingkat tinggi, bisakah kau mengajarkannya?" "Aku tidak mengurus ilmu magis, tapi aku bisa memberimu sesuatu untuk perlindungan diri." Xiu Biru menjelaskan. "Namun, Lintian menghela napas, jadi kau benar-benar tidak bisa mengajarkanku ilmu magis?" "Ilmu magisku hanyalah untuk penempaan senjata. Kupikir kau tidak tertarik dengan itu, bukan?" Xiu Biru menjelaskan lagi. Lintian mengangguk. "Kalau begitu, aku hanya akan memberimu beberapa senjata magis, itu lebih realistis." Lintian akhirnya berkata, "Kalau begitu, aku tidak mau hadiah apapun, tapi aku harus bebas ke depannya dan tidak terikat oleh apapun." "Tentu saja." Setelah Xiu Biru selesai bicara, dia mengeluarkan sebuah token. Ini adalah token paviliun penempaan. Dengan ini, kau bisa pergi ke banyak tempat." Lintian menerimanya, menyimpannya, lalu mulai membuka satu persatu segel senjata magis itu. Saat di Lan Shouton, dia tampak senang, "Bagus sekali." "Bagus?" "Ya, bagus." Xiu Biru mengangguk bersemangat, dan Lintian pun pergi dengan puas. Xiu Biru tertawa melihat senjata-senjata magis itu, sementara Lintian keluar dari paviliun penempaan dan bertemu Kong Muze. "Aku tidak tahu kau mau pergi kemana, adik junior?" "Aku ingin meningkatkan posisiku di kuil kekeringan." "Kau ingin naik tingkat bintang, kan?" "Ya, aku sekarang 1 bintang, level terendah. Tapi aku ingin naik ke 3 bintang dulu, supaya bisa belajar sesuatu." Lintian menjelaskan. Kong Muze mengangguk, "Ikut aku akan membawamu ke paviliun naik bintang." "Paviliun naik bintang?" "Ya, di sanalah kuil kita melakukan kenaikan tingkat." Lintian pun mengerti dan mengikuti Kong Muze ke paviliun naik bintang. Setiap hari, banyak orang datang ke sana. Saat Lintian muncul, semua orang penasaran, bagaimana bisa ada setengah langkah dewa? "Sejak kapan kuil kita punya anggota selemah itu? Aku belum pernah melihatnya." Ketika semua orang mencibir, Kong Muze membawa Lintian ke loket. Petugas loket terkejut melihat Lintian. "Setengah langkah dewa?" "Ya, dia ingin naik tingkat bintang." Petugas itu bertanya, "Bisa tunjukkan token identitasmu?" "Token identitas?" Lintian tampak bingung, tetapi Kong Muze segera membantunya mengurus token identitas. Setelah kembali,
Petugas loket menatap Lin Tian. Kau ingin naik ke 2 bintang, kan? Atau langsung ke 3 bintang? Langsung 3 bintang? Bocah, kau cukup sombong juga. Petugas registrasi menatap Lin Tian dengan curiga, sementara orang-orang di ruangan itu juga kebingungan. Ada yang berkata, "Bocah, kau bercanda?" Lin Tian malas menjawab, langsung bertanya, "Ada atau tidak?" Melihat sikap Lin Tian yang tegas, petugas itu tersenyum dan berkata, "Ada, ini dia." Setelah itu, dia memberikan sebuah lembar tugas kepada Lin Tian dan berkata, "Kau bisa naik ke 3 bintang setelah menyelesaikan tugas ini. Tapi karena kau naik dari 1 bintang langsung ke 3 bintang, tugasnya akan lebih sulit." Lin Tian membuka lembar tugas itu, melihat isinya, dan bertanya, 2 buah inti binatang dari Golden Shape Beast? Mendengar ini, orang-orang di sekitar terperangah. Ada yang bergumam, 1 saja sudah sulit, apalagi 2? Golden Shape Beast, yang paling lemah saja, masih termasuk monster Golden Wasteland. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Petugas itu berkata kepada Lin Tian, "Bocah, kau hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Kalau ada yang membantu, itu termasuk curang, dan kau akan dihukum serta tak bisa naik tingkat selama setahun." "Ya, aku mengerti." Setelah Lin Tian selesai, dia keluar dari pavilion naik bintang tanpa memegang lembar tugasnya, sementara semua orang mencibir. Namun, Lin Tian sudah pergi. Kong Muze mengikutinya dan bertanya, "Kau benar-benar ingin mencari Golden Shape Beast? Itu cuma binatang liar, bukan masalah besar." Binatang liar pun tak kalah kuat dari Dewa Binatang, dan kekuatannya setara dengan ahli Golden Wasteland. Kong Muze mengingatkan Lin Tian agar berhati-hati. Namun, Lin Tian pergi menuju lokasi ujian itu sesuai dengan petunjuk di lembar tugas. Kong Muze hanya bisa menghela napas dan kemudian mencari Li Xiang. Begitu mendengar Lin Tian pergi ke tempat ujian 3 bintang, Li Xiang tertawa, "Kau bilang dia pergi mencari Golden Shape Beast?" "Ya, dia pergi ke tempat rahasia itu. Aku ingin lihat bagaimana bocah itu membunuh Golden Shape Beast." Selesai berkata, Li Xiang melompat pergi. "Jangan salahkan aku, adik junior. Aku tak bermaksud mengkhianatimu." Lin Tian pun sudah tiba di tempat rahasia itu. Tempat rahasia ini adalah tempat kuil dewa memelihara berbagai binatang liar, dan juga tempat orang-orang berlatih. Ketika Lin Tian tiba, dia melihat banyak orang yang sedang berburu dan melawan binatang liar. Lin Tian berjalan cukup jauh sambil bergumam, sepertinya agak sulit mencari Golden Shape Beast sendirian. Jadi Lin Tian berencana mencari beberapa binatang liar dulu. Saat itu, Li Xiang sedang mengintai di kegelapan. "Kau mau kemana, bocah?" Li Jin menatap Lin Tian sambil tersenyum. "Ayo, jangan dipikirkan." Lin Tian hanya bisa berkata, "Baiklah, tolong tunjukkan jalannya." Setelah mendengar suara Li Jin, ia membawa Lin Tian pergi dari tempat itu. Di sepanjang jalan, mereka melihat banyak orang di kuil. Orang-orang ini, satu persatu, jelas bukan orang biasa. Beberapa dari mereka bahkan menertawakan Lin Tian. "Lihat, di kuil kita ada orang dengan setengah langkah ke tingkat dewa." "Itu langka. Apa istimewanya bocah ini? Bagaimana mungkin dia bisa sampai di sini hanya dengan setengah langkah?" Banyak orang yang penasaran, dan semakin banyak orang yang berkumpul sampai mereka tiba di sebuah aula baru. Di aula baru ini, ada banyak orang yang baru sebulan ini. Ketika Li Jin membawa Lin Tian ke dalam aula, orang-orang itu segera mengelilingi mereka. Li Jin lalu berteriak ke arah gelap, "Li Xiang, keluarlah." Saat itu, aroma harum tercium, dan kemudian muncul seorang wanita. Wanita ini bukan orang lain, dia adalah penguasa aula itu. Sepertinya usia Li Xiang sedikit lebih tua dari Lin Tian, tetapi kultivasinya sudah berada di tingkat wasteland. Ketika Li Jin melihatnya, dia langsung bersikap sopan. "Li Xiang, ini orang baru. Aku serahkan padamu." Li Xiang memandang Lin Tian dan mengerutkan kening. "Li Jin, apa kau sengaja menambah masalahku?" "Menambah masalah?" "Tidak." Li Jin menggeleng. Li Xiang tampak marah, setengah langkah dewa, "Sejak kapan aku mengajari orang seperti itu? Selalu ada yang pertama kali, kan? Kalau dia tidak bisa keluar dari aula baru ini, bukankah dia akan selamanya terjebak di sini?" Li Xiang bertanya. Li Jin ragu sejenak, dia tidak selemah itu. "Tak lemah? Kau pikir aku bodoh?" Li Xiang kesal dan khawatir, sementara Li Jin hanya menggaruk kepalanya. "Yah, begitulah. Baiklah, aku tak akan mempersulitmu, tapi aku ingin lihat sendiri kemampuannya."
Jika dia bisa lulus ujian dariku, dia boleh masuk. Kalau tidak, kau yang bertanggung jawab, kata Li Xiang sambil menatap tajam ke arah Li Jin. Li Jin berkata dengan serius, tentu saja. Baiklah, kata Li Xiang, lalu menatap Lin Tian. Bocah, kau hanya setengah langkah dewa. Kau hanya perlu mengalahkanku, siapapun yang kau pilih, baru aku biarkan kau masuk. Ucapan itu langsung membuat suasana riuh. Jelas, di mata semua orang, Lin Tian tidak mungkin menang, karena semua orang di sini setidaknya berada di tingkat wastelan, dan mereka semua adalah jenius. Lin Tian mendengar ini dan tersenyum. Kau yakin? Tentu saja, jawab Li Xiang dengan penuh percaya diri. Lin Tian tahu kalau dia tidak menunjukkan kemampuannya sekarang, di kemudian hari dia pasti akan kesulitan. Jadi dia memandang sekeliling dan berkata, kalau begitu, siapa yang terkuat di sini? Orang-orang tidak menyangka Lin Tian akan bertanya begitu, dan menatapnya satu persatu. Bocah ini sedang bercanda? Aku tidak bercanda, kata Lin Tian serius, tapi semua orang menganggapnya hanya bergurau. Li Xiang hanya tersenyum tipis, lalu menoleh ke orang-orang. Siapa yang terkuat di sini? Orang-orang memandang ke arah seorang pria. Dia adalah seorang murid bintang 3 dari Golden Wasteland yang terkenal kuat. Li Xiang menatapnya. Zhang Shan, kau maju. Pria bernama Zhang Shan ini maju dan sedikit canggung menatap Lin Tian. Saudara, kau yakin memilihku? Ya, kau saja. Tapi Zhang Shan berkata sopan, aku takut tanpa sengaja akan melukaimu. Bukankah itu tidak baik? Jangan khawatir, gunakan semua kemampuanmu. Aku akan menahannya. Lin Tian menatap Zhang Shan sambil tersenyum, dan Zhang Shan hanya bisa berkata, kalau begitu. Ayo, kata Lin Tian tegas. Zhang Shan malah kelihatan enggan, membuat Li Xiang kesal. Ia membentak Zhang Shan, apa yang kau tunggu? Cepat mulai. Zhang Shan kaget dan berkata, baiklah. Lalu ia maju, dan Li Xiang membuat sebuah penghalang, memerangkap Lin Tian dan Zhang Shan di dalamnya. Lin Tian tetap tenang, menatap Zhang Shan dan tersenyum. Ayo. Kalau begitu, maafkan aku, kata Zhang Shan. Seketika cahaya coklat berkedip, dan banyak kerikil muncul mengelilingi Lin Tian. Kerikil-kerikil ini seperti pisau tajam yang mengambang di udara. Lin Tian langsung berubah menjadi bentuk roh. Bagaimana dia bisa menggunakan bentuk roh? Dia pikir Zhang Shan hanya bisa pakai teknik fisik? Naif sekali. Zhang Shan lalu meningkatkan kekuatannya dan berubah menggunakan teknik roh. Bayangan batu muncul mengelilingi Lin Tian. Melihat ini, Lin Tian tersenyum. Lalu, dia membuka Shenyo Armor. Ketika Zhang Shan menyerang, kekuatan Lin Tian mampu menahan serangan itu. Zhang Shan terkejut dan mencoba lagi, tapi tetap gagal. Para penonton langsung heboh. Bocah ini, rohnya cukup kuat. Li Xiang tampak tak percaya. Dia menduga Zhang Shan sengaja menahan diri, jadi dia berkata pada Zhang Shan, gunakan bentuk hantu. Baik. Zhang Shan patuh dan berubah menjadi wujud hantu, membuat kekuatan teknik hantu dan jiwa semakin kuat. Namun, Lin Tian malah tersenyum aneh. Dia langsung menggunakan teknik Empty Soul. Tiba-tiba, kekuatan jiwa Zhang Shan melemah. Zhang Shan terkejut, dan Lin Tian malah tersenyum lebih aneh lagi sambil mengosongkan kekuatan Zhang Shan. Jiwa Zhang Shan langsung tampak terkuras. Semua orang terkejut, dan Zhang Shan berkata pada Li Xiang, penguasa aula, aku menyerah. Kau, dasar tak berguna. Li Xiang marah, tapi Li Jin malah tersenyum. Li Xiang, sepertinya dia sudah menang. Li Xiang hanya bisa terdiam, lalu melampiaskan kemarahannya pada Zhang Shan. Nanti kau latihan 100 kali loncatan. Ah? Zhang Shan kaget, tapi Li Xiang melotot, apaan? Lakukan saja. Setelah itu, Li Xiang menatap Lin Tian dan berkata, meski kau menang, kau masih yang terlemah di sini. Lin Tian hanya tersenyum pahit, dan Li Xiang bertolak pinggang. Mulai sekarang, kau adalah murid baruku di aula ini, dan kau harus mengikuti semua pelatihanku. Lin Tian menjawab, baik, aku mengerti. Li Xiang berkata, ikuti aku. Semua orang tahu Lin Tian akan menghadapi banyak kesulitan, dan mereka mulai berbisik-bisik. Li Jin berbisik pada Lin Tian, Li Xiang itu sebenarnya berhati baik. Ikuti saja maunya, nanti dia akan melunak. Menjilat, kata Lin Tian, tapi dia hanya mengangguk. Baiklah. Li Jin pun pergi, dan Li Xiang membawa Lin Tian ke dalam aula. Lin Tian melihat Zhang Shan yang sedang berlatih di dalam ruangan. Dia membawa karung besar di punggungnya, yang kelihatan sangat berat, dan dia harus melompat sambil membawanya. Setiap lompatan tampak sangat melelahkan. Li Xiang menunjuk karung itu,
lalu menunjuk sebuah lonceng di atap. Ketuk lonceng itu sekali, dan kau akan dianggap berhasil. Hari ini, kau harus mengetuknya 10 kali. 10 kali? Ya. Ayo lakukan, kata Li Xiang dingin. Semua orang langsung kaget dan berbisik, biasanya murid baru hanya sekali sehari, tapi penguasa aula memintanya 10 kali? Namun, orang-orang ini tertawa, jelas tidak menganggap Lin Tian serius, dan salah satu dari mereka bercanda. Nak, saya sarankan kamu minta maaf kepada saudara MU, kalau tidak kamu akan menyesal. Oh, menyesal? Lin Tian tidak peduli dan tersenyum, tapi orang-orang itu masih menatap Lin Tian dengan tatapan tajam, ingin menghajarnya. MU Chi San Feng kemudian memegang penggarisnya sambil tersenyum. Ternyata kamu begitu bodoh, kalau begitu, aku tak perlu bersikap sopan. Setelah itu, MU Chi San Feng memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya untuk bergerak, dan mereka pun melepaskan aura mereka satu persatu. Saat mereka bersiap menyerang, Lin Tian langsung mengaktifkan Blood Breaking Magic, dan domain reinkarnasi juga terbuka. Orang-orang ini segera merasakan kekuatan mereka melemah drastis, wajah mereka berubah drastis. Saudara MU, anak ini menggunakan senjata sihir. Saudara MU, dia. Ada apa? MU Chi San Feng juga merasakan sesuatu yang aneh. Lin Tian menatapnya dingin, kemudian melepaskan lebih dari 100 lapisan api, lalu bayangan-bayangan muncul dan banyak domain menumpuk. Para ahli tingkat emas ini, yang mengira mereka sangat kuat, langsung menjerit satu persatu, kemudian lari tunggang langgang. Sampah. Lin Tian mencemooh mereka sebentar lalu pergi. Li Xiang yang menonton dari kejauhan menghela napas, lumayan ganas juga. Saat ini, sekelompok orang yang kabur tadi berkumpul lagi, tubuh mereka penuh luka, terutama MU Chi San Feng yang baru saja menerima banyak serangan. Ia marah besar, anak ini, aku akan membunuhnya. Saudara MU, siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dia begitu mengerikan? Tanya salah satu pria yang terluka parah dengan wajah muram, dan yang lainnya juga penasaran. Tak ada yang perlu ditakuti. Bukankah dia hanya bocah rendahan? Lalu apa yang akan kita lakukan, saudara MU? Selagi dia belum keluar dari tempat rahasia ini, cepat kumpulkan saudara-saudara kita dan siapkan formasi. Baik. Setelah itu, mereka pun bubar satu persatu. Sementara itu, Lin Tian sedang dalam perjalanan kembali, tapi setengah jam kemudian, saat hendak keluar dari tempat rahasia itu, dia menemukan banyak orang telah mengepungnya. Mereka juga menyiapkan formasi di sekelilingnya, lalu formasi itu segera aktif dan menjebak Lin Tian di dalamnya. Li Xiang yang mengintai dari kejauhan bergumam, orang-orang ini agak nekat juga. Kini MU Chi San Feng berdiri di antara kerumunan, memandang Lin Tian dengan tatapan tajam. Bocah, kamu pikir kamu bisa lolos? Oh, masih belum puas? Tanya Lin Tian. MU Chi San Feng mendengus, hal yang paling tidak kusukai adalah kalah, jadi karena kau sudah melukaiku hari ini, aku akan pastikan kau tergeletak selama beberapa bulan. Lin Tian hanya berkata, yah, kamu mungkin akan menyesal. Menyesal? Dasar naif, ejek MU Chi San Feng, dan orang-orang yang belum terluka sama sekali juga ikut berteriak menantang Lin Tian. Lin Tian hanya berdiri di dalam formasi sambil menyeringai dan menatap mereka. Kalau kalian semua ingin mati, biar aku bantu kalian. Saat itu juga, bayangan Lin Tian menyebar dan memasuki formasi. Semua orang penasaran apa yang sedang dilakukan Lin Tian. Tak lama kemudian, formasi itu tiba-tiba berubah dan malah menjebak semua orang di dalamnya. Mereka langsung merasa ada yang aneh, salah satu orang berteriak, aku tidak bisa keluar. Apa? Tidak bisa keluar? Ini bercanda, kan? Orang-orang mulai panik. MU Chi San Feng marah dan berteriak kepada bawahannya. Kalian, cepat lihat, apa yang terjadi? Kami juga tidak tahu apa-apa, jawab mereka ketakutan. Li Xiang yang di luar juga kebingungan. Lin Tian hanya tersenyum pada mereka, biar aku beritahu kalian. Semua orang menatap penuh harap, ingin tahu apa yang terjadi. Lin Tian berkata, aku sudah mengubah formasi ini. Apa? Semua orang kaget, jelas mereka tak percaya. Lin Tian lalu menambahkan sambil tertawa kecil, masih tak percaya? Mau aku tunjukkan kendali formasi ini supaya kalian merasakannya? Semua orang tampak cemas, dan di detik berikutnya, Lin Tian benar-benar mulai mengendalikan formasi itu. Orang-orang di dalam formasi langsung ketakutan, mereka tak bisa mempercayai apa yang terjadi. Ada apa ini sebenarnya? Tanya seseorang ketakutan.
MU Chi Sanfeng menggertak. Bocah, kamu pikir hanya karena kau mengubah formasi ini, kami jadi takut padamu? Formasi ini kalian yang pasang, bukan? Jadi kalian pasti lebih tahu efeknya daripada aku, bukan? Lin Tian tersenyum santai. Orang-orang itu ketakutan satu persatu, beberapa bahkan gemetar. Ini benar-benar nyata? Tanya seseorang ragu-ragu. Jangan percaya dia hanya menakut-nakuti kalian, sahut yang lain mencoba menenangkan. Lin Tian hanya tertawa dingin, lalu mengaktifkan formasi tersebut. Setelah itu, dia sendiri malah meninggalkan formasi. Hanya orang-orang di dalam formasi yang tahu betapa mengerikannya hal itu. Li Xiang hanya bisa melihat mereka berusaha keras bertahan dari serangan dalam formasi itu, tapi formasi itu sangat kuat. Tak lama kemudian, mereka semua babak belur. Sampai akhirnya energi formasi habis, mereka semua jatuh satu persatu, beberapa bahkan mengumpat. Aku tidak akan biarkan dia lolos begitu saja. MU Chi Sanfeng memuntahkan darah, penggarisnya jatuh ke tanah, dan dia berlutut dengan setengah tubuhnya. Sialan! Saudara MU, kau harus balas dendam untuk kami. Saudara MU, aku harus membunuhnya. Tenang saja, karena masalah ini gara-gara aku pasti akan membereskan anak itu. Setelah itu, MU Chi Sanfeng pergi bersama orang-orangnya. Li Xiang hanya menghela napas, anak ini agak mengerikan juga. Namun, semakin dia melihat Lin Tian, semakin dia menyukainya. Jadi dia terus membuntutinya diam-diam. Sementara itu, Lin Tian kembali ke Shengsing Pavilion, menyerahkan tugasnya, dan langsung menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang meragukan apakah Lin Tian benar-benar melakukannya. Tapi setelah diperiksa, ternyata Lin Tian benar-benar berhasil, sehingga semua orang terkejut. Tanpa peduli dengan tatapan orang-orang, Lin Tian pun naik ke Samsung, membersihkan pikirannya, lalu meninggalkan tempat itu dan pergi ke Shenshu Pavilion, berniat melihat bagian selanjutnya dari Blood Breaking Shenshu. Kong mau mendengar kabar ini dan segera menemukan Li Xiang. Elder Martial Sister, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa dia cepat sekali? Kong mau penasaran, dan Li Xiang menceritakan semuanya sambil tertawa kecil. Lumayan menakutkan, ya? Elder Martial Sister, kamu bahkan bisa tertawa? Kenapa tidak boleh? Li Xiang balik bertanya. Kong Mo heran, bukankah kamu ingin membuat masalah untuk dia? Tadinya begitu, tapi setelah melihat dia menghajar mereka, rasanya aku puas. Tapi MU Chi Sanfeng itu muridnya MU Laomo. Kalau dia mengadu, saudara Lin akan dalam masalah besar. Kan Master juga melindungi anak itu? Aku tidak khawatir, rasanya dia bisa mengatasinya. Lagi pula, Master sekarang sedang sibuk mempelajari senjata setiap hari, dia tak mau ikut campur. Kong Mo mendengus. Kalau benar anak itu sampai ditangkap MU Laomo, dia hanya bisa pasrah. Li Xiang berkata sambil bergegas pergi. Kong Mo bergumam, pasrah? Apa maksudnya? Saat itu, Li Xiang berlari ke pavilion Shenshu untuk melihat apa yang sedang dilakukan Lin Tian. Lin Tian sedang menatap sebuah buku terus-menerus. Ketika Li Xiang melihat bahwa buku itu adalah edisi lanjutan dari Blood Breaking Art, dia tampak bingung. Ini kan edisi lanjutan. Kenapa dia menatapnya begitu serius? Awalnya, Li Xiang paham semuanya, tapi dalam sekejap dia tampak memikirkan sesuatu. Wajahnya pun berubah aneh. Apa dia sudah menguasai Blood Breaking skill tingkat atas? Ini membuat Li Xiang memikirkan setiap gerakan Lin Tian dengan cermat, lalu menatap tajam. Pasti benar, kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan Zhang Shan. Dengan keyakinan itu, Li Xiang langsung menghampiri Lin Tian. Lin Tian berkata, berapa lama kau di sini? Ada apa? Kamu sudah mempelajari keterampilan Blood Breaking Spirit? Li Xiang menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, tetapi Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, apa aku pernah mempelajari sesuatu darimu? Kau ini? Li Xiang mendengus, tak tahu harus berkata apa, tapi Lin Tian menukas dengan senyum santai, aku tidak ingin mendengar ocehanmu. Pergilah. Mendengar itu, Li Xiang berkata, kalau kau menyinggung MU Chi Sanfeng, kau tidak akan mendapat akhir yang baik. Lin Tian menjawab, apa aku harus takut padanya? Bukan dia yang mengerikan, tapi dia punya pelindung, Master Penjaga MU Laomo. Dia seorang tetua di sini, kekuatannya luar biasa. Namun Lin Tian hanya menatap bukunya dan berkata, aku tidak ingin cari masalah, tapi aku juga tidak takut. Kalau mereka datang,
aku akan hadapi. Li Xiang tak menyangka Lin Tian bisa setegar itu. Dia kagum dan berkata, anak ini memang punya nyali. Lin Tian tidak menanggapi, melainkan kembali fokus pada apa yang sedang dia lakukan. Li Xiang tidak tahan untuk bertanya lagi, level apa yang sudah kamu kuasai? Lin Tian tetap tak menggubris, membuat Li Xiang hanya bisa berkata, aku ingin lihat sampai di mana kegilaanmu. Setelah itu, Li Xiang mundur ke samping untuk beristirahat, sementara Lin Tian terus mempelajari buku itu selama beberapa hari. Walau hanya beberapa hari, rasanya seperti ribuan hari telah berlalu. Setelah Lin Tian menutup buku itu, dia meletakkannya kembali, dan Li Xiang bertanya heran, tidak dibaca lagi? Saat itu, Lin Tian berjalan ke lantai pertama pavilion Shenshu. Di sana, dia menatap sebuah buku tebal yang mencatat berapa banyak bintang yang dibutuhkan untuk setiap keterampilan Shenshu. Lin Tian membaca lama, dan menemukan ada keterampilan magis yang mirip dengan penghapus ingatan. Forbidden Memory? Lin Tian bertanya-tanya apakah itu yang dimaksud, tetapi tak peduli apapun, dia membutuhkan 9 bintang. Jadi Lin Tian pergi ke pavilion Shengxing. Li Xiang bertanya heran, apa yang dilakukan orang ini? Sesampainya di pavilion Shengxing, Lin Tian mengatakan bahwa dia akan mengambil tugas ujian tingkat 9 bintang. Suasana mendadak hening. Bahkan Li Xiang tercengang, orang ini, otaknya masuk air apa? Saat itu, Lin Tian tetap tenang dan menatap petugas pendaftaran sambil bertanya, bisa, kan? Dari 3 bintang langsung ke 9 bintang, kau tahu apa yang kau hadapi? Tanya petugas itu dengan nada dingin. Tanpa memedulikan apapun, Lin Tian langsung berkata, berikan saja padaku. Pertama-tama, kau harus pergi ke tempat rahasia, menangkap 1 binatang buas yang kuat, lalu beberapa tetua akan menilai dan memastikannya benar. Kalau lolos, baru bisa lulus ujian 9 bintang. Lin Tian tidak tahu binatang buas seperti apa itu, tapi dia tetap menjawab, aku tahu. Kau yakin ingin mencoba? Ya. Petugas itu akhirnya memberikan surat tugas kepada Lin Tian dan berkata, nak, bukan aku meremehkanmu, tapi kau terlalu lemah. Aku khawatir kau tak akan lolos. Lin Tian hanya menjawab, itu urusanku. Setelah itu, dia pergi dengan surat tugas itu. Namun kabar itu langsung menyebar. Kong Mo pun mencari Lin Tian dan menatapnya dengan marah. Saudara, kau bercanda? Kau pikir aku bercanda? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Wajah Kong Mo menjadi jelek. Tapi apa? Tanya Lin Tian dengan yakin. Kong Mo menjelaskan, binatang buas yang harus ditangkap itu, Forgetful Worry Beast, harus ditangkap hidup-hidup. Itu setidaknya membutuhkan kekuatan setingkat Emperor Eswastelan. Sedangkan kau, melihat Kong Mo meremehkannya, Lin Tian tertawa, jangan remehkan aku. Kong Mo menukas, aku tidak meremehkanmu, aku memang begitu. Itu apa? Tanya Lin Tian. Kong Mo menghela napas, karena binatang itu sangat sulit dihadapi. Lin Tian hanya berkata, terima kasih atas peringatanmu. Setelah itu, dia langsung memasuki tempat rahasia. Li Xiang pun muncul sambil tersenyum, kau mau menasihati anak ini? Kong Mo khawatir, dia akan mati di sana. Bagaimana aku bisa tidak peduli padanya? Elder Martial Sister, bagaimanapun dia murid di kuil kita. Kalau dia mati, itu akan menjadi kerugian bagi kita. Li Xiang tersenyum santai, dia berani searogan itu, berarti dia punya kemampuan untuk menjadi arogan. Jadi jangan khawatir. Setelah itu, Li Xiang segera mengejar Lin Tian. Kong Mo hanya bisa menggeleng tak berdaya. Di sisi lain, saat Mu Chi San Feng mendengar kabar itu, dia sangat senang. Anak ini mau ikut ujian 9 bintang? Ya, jawab seorang murid. Mu Chi San Feng mendengus, bagus, saatnya membunuhnya. Saudara Mu, kita cukup orang? Tanya salah satu dari mereka. Jangan khawatir, aku akan cari orang dari Elite Hall, kata Mu Chi San Feng sambil pergi. Sementara itu, Lin Tian sudah memasuki tempat rahasia dan terus mencari White Ape. Ketika mendengar Lin Tian akan mencari Forgetful Worry Beast, White Ape langsung ketakutan. Apa kau yakin? Kenapa? Tanya Lin Tian. Binatang Forgetful Worry itu salah satu dari 10 binatang buas di sini. Tanpa kekuatan Emperor Eswastelan, kesanalah kau akan menjadi makanannya. Lin Tian tidak peduli dan hanya menatapnya, tunjukkan jalannya, sisanya urusan aku. Ini? Tunjukkan jalannya, kata Lin Tian tegas.
White Ape akhirnya menuruti perintah itu. Mereka berjalan mengikuti aroma samar di kegelapan. Sekitar setengah hari kemudian, langit mulai gelap. Lin Tian menatap sekeliling, di tempat rahasia ini juga ada malam? White Ape menjelaskan, ya, di sini ada siang dan malam. Saat malam, binatang buas menjadi lebih kuat. Jadi sebaiknya besok saja kita pergi ke wilayah Forgetful Beast. Apa kemampuan binatang Forgetful itu? Tanya Lin Tian penasaran. White Ape menjawab, ia bisa membuat orang mengalami amnesia sementara. Amnesia sementara? Ya, kalau kau terkena serangannya, kau akan amnesia. Saat itu, dia akan mempermainkanmu sesuka hatinya, jelas White Ape. Lin Tian baru pertama kali mendengar tentang binatang buas semacam itu, dia pun tertawa, menarik. Menarik? Bukannya menakutkan? White Ape malah balik bertanya, tetapi Lin Tian hanya berkata, kau tunjukkan jalannya, sisanya serahkan padaku. White Ape tidak bisa berkata apa-apa lagi dan melanjutkan perjalanan, hingga sejam kemudian mereka tiba di sebuah puncak gunung. White Ape berhenti, ini wilayahnya. Oh, di mana? Di Bukit Putih itu tempat tinggalnya, jawab White Ape. Oh, gunung itu? Lin Tian menatap gunung itu dengan rasa ingin tahu dan mendapati bahwa gunung itu memancarkan cahaya putih, membuat area di sekitarnya tampak seperti siang hari. Kera Putih berkata, di sana ada binatang pelupa kekhawatiran. Binatang lain tidak berani mendekat, jadi aku sarankan kamu berhati-hati. Lin Tian mengangguk, lalu melompat dan menghilang. Kera Putih bergumam, kenapa dia begitu keras kepala? Sekitar sesaat kemudian, Lin Tian tiba di gunung yang memancarkan cahaya putih itu, yang terasa aneh dan ganjil. Gunung yang bersinar? Lin Tian menatap batu-batu itu dengan rasa ingin tahu dan merenung. Saat itu, terjadi perubahan di dekatnya. Lin Tian menoleh ke arah perubahan itu dan berteriak, keluarlah. Kemudian, cahaya putih berubah menjadi sehelai rumput, dan rumput itu berkedip dengan cahaya putih yang kuat, sambil mengeluarkan suara dengungan yang terdengar aneh. Lin Tian bangkit lagi, karena suara itu langsung menyerang jiwanya, seolah ingin mempengaruhi pikirannya. Lin Tian segera mengaktifkan Magic Hell Armor dan menahan serangan itu satu persatu. Setelah serangan rumput itu tidak berhasil pada Lin Tian, ia meningkatkan kekuatannya. Namun Lin Tian masih baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Lin Tian tersenyum pada rumput itu, tidak ada gunanya. Rumput itu tampak ragu, lalu berubah menjadi kepala tanaman, namun tubuhnya adalah seekor binatang, yang terlihat aneh. Kau binatang pelupa kekhawatiran? Tanya Lin Tian. Benar, akulah binatang pelupa kekhawatiran. Suara aneh keluar dari kepala tanaman itu, dan Lin Tian tersenyum padanya, aku datang untuk menaklukkanmu. Kau masih mau menaklukkanku? Dasar naif. Binatang pelupa kekhawatiran itu tertawa, dan Lin Tian ikut tertawa. Naif? Ya, sangat naif. Binatang itu berkata dengan dingin, dan Lin Tian mengangguk, kalau begitu, kita bertarung saja. Bertarung? Binatang itu tampak bingung. Saat itu, jiwa Lin Tian menggunakan teknik Traped Beast, dan binatang pelupa kekhawatiran itu langsung merasa kekuatannya terikat, wajahnya tampak aneh, apa-apaan ini? Kekuatanmu telah terikat olehku, kata Lin Tian kepadanya. Namun, binatang itu tidak percaya, dan mengeluarkan suara aneh yang sangat kuat hingga mengguncang jiwa Lin Tian. Itu cukup kuat, Lin Tian tidak menyangka bahwa meski sudah memakai Shenyo Armor, ia tetap terhempas. Setelah itu, tanaman itu menghilang, seolah lenyap dari udara. Lin Tian tertawa dan membuka mata ajaib untuk menemukan jejak musuh. Di kegelapan, Li Xiang kebingungan, orang ini baik-baik saja? Awalnya, Li Xiang mengira Lin Tian akan dengan mudah dikalahkan, tetapi Lin Tian ternyata baik-baik saja, membuatnya sedikit heran. Saat itu, Lin Tian mulai mencari jejak, sampai ia melihat sebuah lubang, lalu Lin Tian masuk ke dalam lubang itu. Li Xiang penasaran, kenapa ada lubang di sini? Dia pun mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian melihat banyak tanaman di depannya, mirip seperti perubahan binatang pelupa kekhawatiran tadi. Maka Lin Tian terus berjalan. Setelah beberapa saat, Lin Tian tiba di bagian dalam gua dan melihat sebuah formasi di sana. Formasi itu dapat membingungkan orang. Bahkan setelah Li Xiang masuk, dia langsung terjebak dan menari seperti orang gila. Ketika Lin Tian melihat itu, dia tertawa,
bagus juga lukisan ini. Lalu Lin Tian merekam adegan Li Xiang menari itu, hingga kemudian Lin Tian membangunkannya. Li Xiang langsung bingung dan melihat sekeliling. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kau bilang apa yang terjadi? Li Xiang kebingungan, maksudmu apa? Lin Tian memperlihatkan rekaman tadi, dan Li Xiang marah dan berteriak, cepat hapus itu. Hapus? Kenapa? Tanya Lin Tian, dan Li Xiang berkata, kalau tidak kau hapus, aku akan membunuhmu. Membunuhku? Apa kau kira kau punya kemampuan itu? Lin Tian menertawakannya, tapi Li Xiang malah kesal dan berkata, kalau kau tidak mau gambar ini tersebar, sebaiknya kau bersikap baik padaku. Lin Tian tersenyum pada Li Xiang. Li Xiang tidak menyangka Lin Tian berani mengancamnya, membuatnya sangat kesal. Apa kau pikir ini bisa menakutiku? Lin Tian tersenyum percaya diri. Bagaimana menurutmu? Li Xiang tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian berkata sambil tertawa, aku belum sempat menghapusnya sekarang. Tunggu sampai aku menangkap binatang pelupa kekhawatiran itu dulu. Ada satu cara untuk menangkap binatang pelupa kekhawatiran itu, kata Li Xiang tiba-tiba, menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum, sepertinya kau ingin memancingku dengan cara ini? Ya, kalau kau hapus rekaman itu, aku akan memberitahumu, kata Li Xiang. Rekaman itu sudah tersimpan di kepalaku. Bagaimana kau ingin aku menghapusnya? Lin Tian balik bertanya, membuat Li Xiang panik. Dia menatap Lin Tian dan berkata, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu? Lucu juga, apa kau kira kau bisa membunuhku? Lin Tian tertawa, lalu mengabaikannya. Ia menggunakan Divine Eye Skill untuk menyapu sekitarnya, berniat menggunakan caranya sendiri untuk mengalahkan binatang pelupa kekhawatiran itu. Li Xiang berkata, jangan buang tenaga, itu tidak ada gunanya. Lin Tian tidak menghiraukannya, lalu melepaskan api ke sebuah titik, yang langsung memicu kilatan api. Binatang itu pun muncul. Lin Tian tertawa, tidak ada tempat bersembunyi lagi. Aku akan membunuhmu, teriak binatang pelupa kekhawatiran itu. Ia pun mencoba menggunakan formasi itu untuk menjebak Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, maaf, aku sudah mengubah formasi ini. Tidak mungkin, binatang itu tidak percaya, lalu mencoba meningkatkan kekuatannya untuk menaklukkan Lin Tian. Lin Tian tertawa, kau sudah terlambat. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, binatang itu tidak bisa lagi mengendalikan formasi. Ia pun panik, kau cuma setengah langkah dewa, kenapa bisa mengubah formasi ini? Dia cuma di tingkat kaisar liar. Apa yang bisa dia lakukan? Lin Tian menunjuk Li Xiang, yang hanya bisa terdiam, menatap Lin Tian dengan tatapan kesal. Binatang itu mencurigai, kalian satu kelompok, ya? Satu kelompok? Kau tanya dia saja apakah dia satu kelompok denganku, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Binatang itu tidak percaya pada ucapan manusia, lalu kembali bersembunyi. Tapi formasi itu membuatnya tidak bisa keluar, jadi dia hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, formasi ini hanya aku yang bisa keluar masuk, jadi lebih baik kau menyerah. Aku akan melawanmu. Binatang itu berteriak, lalu mengeluarkan suara yang lebih besar, seperti lagu penghipnotis. Li Xiang pun langsung pingsan terkena serangan itu. Lin Tian hanya bisa tersenyum miris, perempuan ini kalah sama aku, padahal dia seorang kaisar liar. Pada saat berikutnya, Li Xiang sudah pingsan, dan binatang pelupa kekhawatiran itu berkata, sekarang giliranmu. Apa kau kira aku akan semudah itu disegel dan dilupakan seperti dia? Lin Tian tertawa. Aku baru saja menggunakan hipnotisme super, kata si binatang pelupa dengan bangga, dan Lin Tian tertawa sambil berkata, kalau memang berhasil, kamu pasti sudah melakukannya padaku sejak tadi. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Aku menunggu sampai sekarang karena aku ingin menggunakan kekuatan di gua ini untuk melepaskan kekuatan terkuatku, keluh si binatang pelupa. Lin Tian menatap dinding gua di luar formasi dan tersenyum, masalahnya di dinding gua ini. Ya, di sini ada batu-batu tanpa beban yang bisa meningkatkan kekuatanku hingga maksimum, kata si binatang pelupa dengan senang. Lin Tian tersenyum, menarik. Menarik? Binatang pelupa itu tidak menyangka Lin Tian tampak begitu tidak takut mati, namun Lin Tian tersenyum dan mengeluarkan jurus dewa. Kekuatan dari 4 batu gunung mengalir satu persatu ke dalam tubuh Lin Tian. Binatang pelupa itu merasa ada yang tidak beres dan menatap Lin Tian dengan curiga. Apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa,
hanya menyerap kekuatan batu-batu di sekitarmu, supaya kamu tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya, kata Lin Tian. Binatang pelupa itu tampak marah dan menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu. Setelah aku menyerap semua kekuatan batu ini, aku akan mengurusmu perlahan, kata Lin Tian sambil tersenyum pada binatang itu. Binatang pelupa itu gemetar kesal dan menatap Lin Tian dengan marah. Kamu tunggu saja, aku akan membalasmu. Tetapi Lin Tian hanya tertawa, sementara binatang pelupa itu mencoba menyerang Lin Tian berkali-kali, namun tak satu pun berhasil mengenainya. Akhirnya, Lin Tian berkata, menyerahlah, percuma saja. Aku tidak akan menyerah, teriak binatang pelupa itu, lalu bersembunyi lagi. Lin Tian hanya tertawa dan tidak bicara apa-apa. Beberapa saat kemudian, Lin Tian telah menyerap semua kekuatan batu di sekitarnya dan menemukan bahwa tingkat kultivasinya telah naik ke tahap 60 lipat setengah langkah Buddha. Kalau bisa begini terus, bagus sekali, gumam Lin Tian. Binatang pelupa itu mendapati dirinya tak lagi memiliki kekuatan yang bisa digunakan untuk menyerang Lin Tian. Walaupun aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Binatang itu masih mencoba melawan, tapi jurus perangkap binatang Lin Tian tersebar ke sekelilingnya, dan kekuatan binatang pelupa itu makin melemah. Akhirnya binatang itu menatap Lin Tian seperti melihat monster. Kamu? Bagaimana kalau menyerah saja? Lin Tian menatap binatang itu, dan binatang itu berkata muram, aku menyerah, tapi jangan bunuh aku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, kata Lin Tian. Lin Tian tahu binatang pelupa ini sangat berguna, bahkan bisa menjatuhkan orang-orang dari wilayah padang gurun kaisar. Jadi Lin Tian memutuskan untuk menahannya dulu, walaupun tugasnya tetap harus diselesaikan. Setelah berdiskusi, dia menangkap binatang itu dan bersiap membawanya pergi. Sebelum itu, Lin Tian menangkap binatang itu dulu, dan setelah Li Xiang terbangun perlahan, dia tampak kehilangan sebagian ingatannya. Apa yang terjadi padaku barusan? Tanya Li Xiang penasaran. Lin Tian hanya tersenyum padanya. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja tidak. Li Xiang panik, tapi Lin Tian tersenyum. Kalau begitu, lebih baik kamu jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, aku akan sebarkan apa yang baru saja kamu lakukan. Li Xiang mendengarnya dan menjadi marah. Lin Tian hanya tertawa, lalu membereskan barang-barangnya dan pergi. Saat Lin Tian pergi, Li Xiang masih menggerutu. Tak lama kemudian, Lin Tian meloncat cukup jauh, dan di sana muncul beberapa orang. Yang paling depan adalah San Feng dari puncak kaki kayu 3. Di sampingnya berdiri seorang pemuda bertopeng besi. Ketika Li Xiang melihatnya, dia terkejut. Iron Hell? Namun Tieming hanya menatap Li Xiang dan berkata, Li Xiang, kamu juga di sini rupanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Li Xiang curiga, dan Tieming menjawab, aku di sini untuk urusan pribadi. Urusan apa? Katakan saja, kata Li Xiang. Tieming tidak menjawab, malah San Feng dari puncak kaki kayu 3 yang bicara, tentu saja, untuk membereskan dia. Li Xiang curiga, Tieming, kamu anggota aula elit. Masa kamu mau menyerang murid baru? Tidak takut malu? Lin Tian tidak menyangka Li Xiang akan membela dirinya, tetapi Tieming hanya tersenyum aneh. Aku bilang tempat ini rahasia. Jadi, siapapun bisa kulakukan apa saja di sini. Jadi, kamu memang mau menyerangku? Ya, jawab Tieming. Li Xiang menatap Lin Tian. Hati-hati, aku akan membantumu. Aku tidak butuh bantuan siapapun, kata Lin Tian, membuat Li Xiang mendengus, sombong amat kamu. Tieming berkata, Li Xiang, sepertinya dia tidak menghargaimu. Li Xiang terdiam, sementara Tieming menatap Lin Tian. Anak kecil, kamu menyerah saja atau harus kuhabisi? Lin Tian menatap Tieming. Kamu mau menangkapku? Namun San Feng mengancam, anak kecil, kamu tahu kekuatan kakak senior Tai itu apa? Apa urusannya denganku? Tanya Lin Tian. Dia adalah dari padang gurun kaisar, kata San Feng. Lin Tian tersenyum, lalu kenapa? Orang-orang di sekitar terkejut Lin Tian begitu berani, bahkan tak takut menghadapi orang dari padang gurun kaisar. Setelah itu, Iron Hell mengeluarkan aura hitam. Dalam area hitam itu, roh jahat menjadi sangat kuat, dan Iron Hell berubah menjadi wujud hantu. San Feng tertawa sombong. Anak kecil, bukankah kamu hebat? Sekarang lihat kekuatan kakak senior kami. Li Xiang mengingatkan Lin Tian. Hati-hati, wujud hantu dia sangat istimewa, punya pertahanan yang unik, sangat berbahaya.
Tapi Lin Tian tidak peduli, malah mengaktifkan Shenyo Armor, lalu menatap Tieming, mau coba menyerangku? Saat itu, Tieming menciptakan banyak bayangan hitam, yang menyerang Lin Tian seperti gelombang manusia. Namun Lin Tian hanya menahan semua serangan itu dengan Shenyo Armor. Semua orang yang melihatnya terbelalak. Tieming menjadi kesal karena tidak berhasil melukai Lin Tian. Li Xiang bergumam pelan, orang ini, kenapa dia tidak kenapa-kenapa? Tieming mulai cemas, sementara Lin Tian menatapnya, baiklah, waktunya menyelesaikanmu. Menyelesaikan aku? Kamu? Saat itu, Lin Tian menggunakan jurus virtual soul skill. Tieming langsung merasakan kekuatannya melemah, lalu Lin Tian menyerang dengan jurus virtual extinction. Saat Tieming terkena serangan itu, wujud hantunya mulai terbakar. Orang-orang yang melihatnya menarik napas kaget, sementara Li Xiang berkedip, tak percaya. Tieming buru-buru menarik kembali bidang hitamnya, kembali ke wujud manusia, lalu menatap Lin Tian dengan dingin. Sepertinya tadi aku terlalu ceroboh. Oh ya? Kamu mau mencobanya lagi? Lin Tian hanya tertawa. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?